Di semua bidang, bisa nggak sih kita mengharapkan, ini semua bidang ya, nggak ngomongin asuransi aja, semua bidang. Ya, bisa nggak sih kita mengharapkan orang yang kita tawarin beli? Bahkan orang yang masuk toko semuanya beli? Enggak. Anda kalau masuk toko gitu kan, SPG-nya datang kan langsung menjauh, datang. Nanti ditanya-tanya lagi. Terus kan dia bilang, bisa dibantu mas, gitu kan. Oh enggak, lihat-lihat aja. Nah, enggak beli dia. Cuman lihat-lihat. Oke? Begitupun di industri penjualan seperti kita. Jadi, di segmen yang kedua, saya akan kenalkan yang namanya sales funnel. Apa? Tulisannya gimana? Funnel. Sales funnel. Ya, sales funnel. Sales funnel ini gini, ujungnya ini ada terowongan besar gitu ya, terowongan. Ya, ujungnya ini sales atau closing, beli. Ya. Nah, di level pertama, Bapak Ibu, saya gariskin aja deh. Itu semua orang dalam kondisi tidak tahu. Kondisi apa? Orang nggak tahu, tahu-tahu, Bu, mau punya polis asuransi? Ya enggak mau gitu loh. Karena masih di kondisi tidak tahu. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan apa? Bawa dia ke kondisi tahu. Tahunya itu bukan tahu tapi aware. Aware tuh ngeh. Ngeh tuh gini. Misalnya ya Pak, aware lah. Aware tuh ngeh. Bukan paham, belum sampai paham. Ya, tapi di atasnya tahu. Ya ngeh lah. Wes lah. Udahlah, biar cepet. Aware gitu. Karena kalau tahu, no gitu kan. Ayo, apa ayo? Berarti kan bukan tahu. Kan ngeh makanya. Ngeyel loh. Ngeh ya. Pas dia habis ngeh, barulah dia tertarik. Ya, habis itu dia timbang-timbang. Consider, timbang-timbang. Terus dia cek barangnya ada apa enggak, available apa enggak. Jadi kalau barang ya, udah tahu, tertarik gitu, ada ukuran 39, kosong Pak. Sama aja gitu ya. Gitu loh ya. Nah kalau Anda kan beda. Apapun yang diminta kan ada kan. Mau minta apa? Tabungan haji? Ada. Nanti ditanya leadernya, gimana caranya? Gitu kan. Belakangan. Tabungan pendidikan? Wadah. Gitu. Tanyanya belakangan. Ya, ada semua. Itulah enaknya. Jadi gini loh, Anda sadari dulu bahwa bisnis konvensional itu pas orang mau, belum tentu barangnya lah Anda. Barangnya pasti ada, tinggal orangnya mau nggak gitu. Kan kebalik. Barangnya ada, mau ukuran berapapun, UP berapapun bisa kan. Tinggal orangnya mau apa enggak kan gitu sekarang. Ya, nah sekarang apa yang dilakukan sih dari orang nggak tahu jadi ngeh. Dari nggak tahu jadi ngeh, ya. Namanya branding, Pak. Apa? Branding itu bukan yang diminum itu. Brandy itu. Ya. Branding tuh gini. Contoh, masih suka lihat ada baliho Lux nggak sih? Sabun Lux atau Axe gitu. Ya, padahal orang juga tahu mau cari Lux itu di mana dia. Indomaret, di warung juga ada Lux kan gitu. Tapi kenapa tetap aja ada balihonya gede-gede gambar Dian Sastro. Harapannya ibu-ibu kalau pakai itu jadi kayak Dian Sastro kan gitu. Walaupun nggak mungkin. Bapak-bapak juga sama biar adil ya. Pakai Axe ember juga nggak bakal jadi Ariel gitu loh ya. Tetap aja dipasang gitu loh. Biar apa? Aware. Oh iya Lux. Ya, itu namanya brand awareness. Harapannya apa? Ketika masuk ke dalam
lorong Carrefour, Hypermart, itu langsung tadi terngiang-ngiang tuh Dian Sastro, Lux. Ini dia nih. Tadinya mau ambil Dove nggak jadi gara-gara Dian Sastronya. Dove siapa sih, nggak ada modelnya ya. Paham nggak? Ya, jadi pas dia datang masuk ke dalam itu, dia pilih yang terngiang-ngiang. Saya tes. Kalau misalkan teh hijau dalam botol, ada terngiang-ngiangnya apa? Green tea. No green tea, oke. Nggak ada bener salah. Kalau misalnya minuman bersoda, terngiang-ngiangnya apa? Ada Sprite, Coca-Cola gitu ya. Tapi yang mayoritas Coca-Cola. Kalau air mineral apa? Maskapai? Garuda. Walaupun naiknya Lion, tapi tetap aja Garuda gitu. Itu brand awareness namanya. Gitu. Ya. Apalagi? Nah, ujung-ujungnya asuransi. Oh ya iyalah, ada agent Prudential. Kata agent Sun Life mah beda. Ya, tapi betul. Nah, ini yang dikaji di top brand. Top brand tahu ya, kalau misalnya ya tadi Coca-Cola itu top brand. Ditempelin logo top brand itu di kemasannya. Karena ketika orang tanya tentang minuman bersoda, taunya Coca-Cola, dia top brand. Beberapa lagi deh, restoran pizza, mobil city car, Honda Jazz misalnya, apalagi, apa? Pompa air, Shimizu, nah gitu ya. Nah asuransi, nah sekarang di masyarakat pun betul yang terjadi pas asuransi Prudential. Beberapa tahun yang lalu masih Bumi Putra misalnya, sekarang Prudential. Nah itu brand awareness. Tapi kan kita nggak mau peduliin tentang brandnya, lawang udah ada yang ngerjain. Brand itu udah ada yang ngerjain Pak. CMC, Bu Nini. Sekarang yang penting adalah dia belinya sama agen yang mana. Dari 250.000 agent, dia belinya sama agen yang mana. Berarti brandnya siapa Pak? Itu. Gimana caranya biar kalau disebut Prudential, ingatnya sebut nama masing-masing. 1, 2, 3. Gitu. Sekali lagi ya. Nanti pas ingatnya sebut nama masing-masing. Kalau ingat Prudential maka ingatnya itu branding namanya. Ya, terngiang-ngiang. Makanya Pak, kalau di Facebook jangan baper, ngeluh. Aduh macet. Aduh ini jempol kenapa kutilan gitu. Lagi manyun di foto. Itu branding namanya. Jadi orang mengenal Anda adalah tukang ngeluh. Orang mengenal Anda tukang nyinyir. Orang mengenal Anda sebagai penyebar berita bohong. Lagi musim. Ya hobinya nge-share gituan, bener juga belum tentu gitu loh. Tapi capnya dapat lah, ya yang positif-positif yang mendukung bisnis gitu loh ya. Yang dukung bisnis. Misalnya apa? Tulis artikel yang bagus, kata-kata motivasi, foto lagi di luar negeri, foto gitu ya. Kalau nggak bisa luar negeri ya backgroundnya aja gitu. Andai aku di sini kan gitu. Itu branding. Jadi ketika orang kan sekarang Facebook itu banyaknya yang stalker, tahu ya, stalker, ngeliatin doang gitu. Dan itu makan waktu lama loh Pak. Saya juga suka gitu soalnya. Kalau ngeliatin foto orang, oh saya tahu orang ini begini. Lah, berarti orang juga tahu kalau Anda tuh tukang ngeluh. Ayo, banyak utang ini kayaknya, nggak usah di-closingin gitu ya. Rumah tangga berantakan kayaknya, kan ketahuan semua. Ya, makanya sekarang brandingnya yang baik. Itu adalah dari tak tahu menjadi ngeh. Orang ngeh Anda di Prudential, orang ngeh Anda agent yang layak dipilih. Wes, gitu. Hapus semua itu status yang tidak jelas itu nanti ya. Saya kasih waktu sekarang. Tapi Pak, bawaan, bikin account satu lagi deh kalau gitu. Misalnya namanya Mawar, ya. Ini accountnya baru, Mawar yang berubah. Mawar tobat boleh lah. Paham ya, Bapak Ibu ya? Coba yang baik. Energi, itu energi juga. Karena energinya dari tulisan. Orang baca, oh ini orang baik, ini orang tanggung jawab, orang ini visioner, semua kebaca.
Ya, itu branding. Oke, sekarang orang udah ngeh. Orang udah ngeh, Anda di Prudential. Sekarang gimana caranya? Masuk ke fase tertarik. Orang udah ngeh Dian Sastro gini kan. Oh, gimana caranya biar tertarik beli Lux? Ya, fasenya namanya, ada yang tahu? Dari sini ke sini. Depannya E. Huruf-huruf L, salah. Ngacung dulu, ngacung. Gak ada buku. Hah? M, salah. S, salah. S ada. Nah, edukasi. Oke, tepuk tangan buat Anda ya. Pasti SD-nya tukang main tuh begitu ya. Edukasi, betul. Itu edukasi adalah fase untuk membuat orang yang ngeh jadi tertarik. Kenapa? Ya, jadi ngeh jadi tertarik. Edukasi namanya. Jadi ya orang nggak bakal tertarik kalau nggak ada edukasi. Ya, contoh edukasi itu apa sih? Dulu ingat ada masanya lingkaran biru KB. Itu edukasi, penyuluhan tentang alat kontrasepsi kan gitu. Gimana caranya? Itu diedukasi. Nggak cuman pokoknya nanti gini-gini, enggak, edukasi. Orang sekarang nggak usah disuruh orang nyari lah itu. Alat kontrasepsi ditaruhnya di kasir lagi, gawat. Zaman udah mau berakhir. Makanya cepet kaya gitu loh. Masa belum cepet kaya udah mati? Kaya bermanfaat, nah baru mati. Pas. Oke, tertarik, edukasi. Caranya gimana? Ya cerita, mau rekening AB kek, mau financial planning kek. Pokoknya orang tertarik karena cerita Anda, gitu. Gitu aja toh. Ya, perhatikan. Mengecil nggak tuh udah mulai? Artinya kita mau bilang apa sih yang tidak tahu jadi ngeh itu jumlahnya tambah sedikit. Yang ngeh tertarik juga tambah sedikit lagi. Yang tertarik timbang-timbang tambah sedikit lagi. Nah, timbang-timbang ini apa? Inilah. Nah, kalau ini namanya kelasnya apa kalau di sini? Kelas presentasi itu loh. NAT-nya itu loh, NAT 1 itu loh. Nah, timbang-timbang ini HO. Kelas HO, handling objection. Ya, menjawab keberatan nasabah. Ya, satu metodenya namanya touch the pain. Apa? Touch the pain. Sentuh lukanya. Boroknya tuh dikopek-kopek. Ya ampun, gue beli gitu. Saya jual Tensoplas pak, nggak mau? Kopek nih. Ya beli. Gitu kira-kira ya. Kira-kira tapi jualan asuransi gimana ya? Pikirin itu. Pikir no dewe itu ya. Pikirin, touch the pain. Makanya kita sering pada saat kita tidak memiliki ini yang terjadi apa gitu. Ada jual Tensoplas. Boleh saya iklanin di depan pak? Ya, touch the pain. Handling objection. Ya semua handling objection itu touch the pain. Ya, saya. Boleh. Baru cek barangnya ada apa enggak. Dia udah mau, Bu, ini sepatunya enak, tapi mahal. Bu, mahal itu karena nyaman. Biasanya orang yang beli ini tahan 2 tahun. Biasanya kalau yang murah-murah 7 bulan udah balik Bu ke sini. Ya, jadi daripada ibu beli sepatu lagi nanti di tahun depan, mending ibu beli yang ini sekalian. Harganya nggak nyampe 2 kali lipat, tapi pemakaiannya lebih dari 2 tahun. Wah, gitu. Udah pantas belum? Jadi sales sepatu. Ya, saya dulu magang di Buceri. Enggak. Ya, ngerti ya. Jadi available, timbang-timbang tadi. Nah, tinggal cek ukurannya ada apa enggak. Nah, beruntungnya Anda semua pasti ada, gitu loh. Semua pasti ada. Mau UP berapapun bisa, gitu kan. Barulah closing. Loh, lihat. Tinggal di ujung. Tinggal satu yang closing loh. Tadi yang timbang-timbang ada 3. Yang tertarik ada 6.
Yang nggak ada 10, yang nggak tahu 20 loh. Jadi kalau misalkan ngarepin ketemu 5, closing 5, ya saya sarankan cari laut terdekat aja lah. Ke laut Aceh gitu. Ya, nggak bisa Pak. Selling barang aja begini. Jadi ini namanya jurus anti baper. Jurus anti apa? Jadi kalau 20-10 enggak apa-apa. Memang begitu sales funnelingnya. Emang begitu. Jadi tiba-tiba dia sadar orang ini. Kalau saya mau closing 2, berarti saya harus mengedukasi atau membranding berapa orang. Harus mengedukasi berapa orang, bisa dihitung jadinya. Gitu ya? Oke? Oke apa oke banget? Oke banget ya. Nah tinggal gimana caranya? Ya inilah dihitung aktivitas ini, kesini, berapa, dan seterusnya. Sama training. Nah kan ujung-ujungnya kalau pembicara ngomongnya training lagi. Nah memang. Mau apa lagi? Mau dikemasnya kayak apa ya ujung-ujungnya? Jualan training gitu. Gak ada yang lain. Oke? Segmen kedua. Tentang sales funnel. Ya. Jadi apa yang sudah disadari dari berapa menit nih tadi saya? Mau menit. Emang situ di akhirat, saya di dunia. Rasanya sudah lama sekali saya. Kan 1 detik di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia. Anda di akhirat semua kayaknya ya. Rasanya waktu berlalu cepat.